Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi bangun ruang sisi datar. Terlebih khusus untuk hari ini yang akan dibahas adalah luas permukaan limas. Nah, kita masuk pada pengertian limas. Limas merupakan suatu bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segi N dan tutupnya adalah sebuah titik. Nah, contoh limas dapat dilihat pada gambar yang diberikan. Di sini ada contoh limas segitiga, limas segi 4, dan limas segi 5. Nah, jika dibandingkan dengan materi minggu lalu yaitu mengenai prisma, kita dapat melihat perbedaan yang jelas antara limas dan prisma. Coba kita lihat bersama contoh berikut. Di sini diberikan gambar prisma segitiga. Di sampingnya ada limas segitiga. Nah, selanjutnya diberikan gambar prisma segi 4 dan di sampingnya limas segi 4. Nah, kalau di prisma kan yang menjadi alasnya adalah segi 4 di bawah kan? Begitu juga dengan limas, segi 4-nya alas. Dan kalau di prisma, tutupnya itu identik dengan alasnya, yaitu segi 4. Sedangkan pada limas, tutupnya hanya berupa suatu titik. Nah, titik ini disebut sebagai titik puncak limas. Nah, untuk tinggi pada prisma yaitu adalah panjang sisi tegaknya. Sedangkan untuk tinggi pada limas dapat dilihat pada contoh merupakan garis yang menghubungkan titik puncak limas dengan titik perpotongan dari diagonal alasnya, yaitu garis yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur limas. Jika diberikan suatu limas segi N, maka limas tersebut akan memenuhi 4 pernyataan berikut, yaitu memiliki N tambah 1 sisi, 2 kali N rusuk, N tambah 1 titik sudut, dan N sisi tegak. Coba perhatikan gambar di samping. Di sini diberikan contoh limas segi 4 kan, karena alasnya segi 4. Nah, coba kita lihat pernyataan yang pertama. Di situ dinyatakan bahwa limas segi N akan memiliki N tambah 1 sisi. Nah, untuk limas segi 4, maka N-nya sama dengan 4. Maka untuk pernyataan 1 seharusnya limas segi 4 akan memiliki 4 tambah 1 sisi, yaitu 5 sisi. Nah, untuk membuktikan apakah pernyataan 1 ini benar atau tidak, mari kita hitung bersama-sama pada gambar yang diberikan, yaitu limas segi 4. Yang sisi pertama yaitu alasnya 1, lalu sisi tegaknya 2, 3, 4, 5. Maka pernyataan 1 terpenuhi, yaitu limas segi 4 memiliki 5 sisi. Selanjutnya pernyataan kedua, memiliki 2 kali N rusuk. Maka jika di limas segi 4, N-nya sama dengan 4, sehingga rusuk pada limas segi 4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Maka pada limas segi 4, pada pernyataan kedua ini dinyatakan memiliki 8 rusuk. Mari kita hitung bersama-sama sebagai pengujian kebenarannya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rusuk. Nah, selanjutnya pernyataan ketiga memiliki N tambah 1 titik sudut. Jadi pada limas segi 4 akan menjadi 4 tambah 1 titik sudut, yaitu 5 titik sudut. Nah, coba kita hitung sama-sama pada gambar di samping, yaitu adanya 1, 2, 3, 4, 5 titik sudut. Maka pernyataan ketiga terpenuhi. Pernyataan keempat, memiliki N sisi tegak. Nah, sisi tegaknya berarti di limas segi 4 ada 4 karena N-nya sama dengan 4. Sehingga kalau kita lihat di gambar, coba kita hitung sisi tegaknya ada 1, 2, 3,
4 sisi tegak, maka pernyataan keempat juga terpenuhi. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar limas segi 4. Coba kita buka limas itu. Nah, kita peroleh gambar sebagai berikut. Nah, gambar ini kita sebut sebagai jaring-jaring limas. Nah, dari jaring-jaring ini kita bisa lihat kan dalam satu limas segi 4 ternyata dapat terbagi menjadi 5 bagian. Di sini bagian 1 yaitu alasnya, dan bagian 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan sisi tegaknya. Nah, dapat dilihat sisi tegaknya semua berbentuk segitiga. Nah, untuk menghitung luas dari limas, maka kita menjumlahkan semua luas dari bagian-bagian ini, sehingga dapat dinyatakan sebagai luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, sisi tegaknya itu adalah bagian 2, 3, 4, dan 5, dan alasnya adalah bagian 1, sehingga dapat dinyatakan L atau luas sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5. Untuk secara umum, rumus untuk mencari luas permukaan limas sama dengan luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Agar kita lebih paham untuk menentukan luas permukaan limas, mari kita masuk pada contoh soal. Nah, di contoh soal pertama kita diberikan suatu kasus di mana diberikan suatu limas yang katanya alasnya berbentuk persegi dengan panjang 5 cm dan tinggi segitiga sisi tegaknya adalah 6 cm. Yang ditanya luas permukaan limas itu. Nah, untuk penyelesaian pertama alangkah baiknya untuk digambarkan sketsa dari limas yang dimaksud. Nah, gambar yang diperoleh dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, dari gambar ini kita kembali lagi di rumus luas permukaan limas tadi, yaitu L sama dengan luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Nah, agar mempermudah kita dalam penyelesaiannya, kita bagi dulu penyelesaian yang pertama, kita cari luas alas, dan penyelesaian yang kedua, kita cari jumlah luas sisi tegaknya. Nah, penyelesaian yang terakhir kita jumlahkan kedua hasil itu. Nah, untuk pertama kita cari luas alasnya. Karena alas berbentuk persegi, maka panjang sisi alasnya ini kan pasti sama semuanya, yaitu 5 cm, sehingga luasnya sisi kali sisi yaitu 5 kali 5, yaitu 25 cm kuadrat. Dan selanjutnya yang akan dicari adalah jumlah luas sisi tegak. Nah, dalam 5 segi 4 maka terdapat 4 sisi tegak. Nah, 4 sisi tegak ini pastilah berbentuk segitiga semuanya. Nah, karena alasnya berbentuk persegi, maka pada sisi tegaknya ini memiliki luas yang sama semuanya. Jadi, jika kita ambil segitiga TBC, dapat dilihat bahwa tinggi segitiga itu adalah 6 cm dan panjang BC adalah 5 cm, maka kita sudah dapat menentukan luas segitiga TBC ini, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi, sama dengan 1/2 kali 5 kali 6, sama dengan 1/2 kali 30 sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15 cm kuadrat. Nah, karena dinyatakan keempat sisi tegaknya itu sama luasnya, maka dapat dinyatakan bahwa jumlah luas sisi tegak sama dengan 4 dikali luas segitiga TBC tadi, sehingga diperoleh jumlah luas sisi tegak sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60 cm kuadrat.
Nah, dengan diperolehnya luas alas dan jumlah luas sisi tegak, maka kita dapat memperoleh luas permukaan limas tersebut, yaitu 25 cm kuadrat tambah 60 cm kuadrat sama dengan 85 cm kuadrat. Maka luas permukaan limas tersebut adalah 85 cm kuadrat. Nah, berikut contoh soal kedua. Di sini dinyatakan bahwa alas sebuah limas segi 4 berbentuk persegi. Nah, diketahui juga tinggi limas tersebut ternyata 15 cm dan tinggi segitiga sisi tegaknya itu 17 cm. Nah, yang ditanya luas permukaan limas itu. Untuk penyelesaiannya, yang pertama tentu pastinya kita harus gambar limas yang dimaksud dari soal itu. Nah, untuk gambarannya kira-kira dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini diperoleh limas TABCD dengan tinggi 15 cm, garis yang berwarna hijau, dan tinggi sisi tegaknya itu 17 cm yang berwarna merah. Nah, untuk rumus luas seperti yang dijelaskan tadi, yaitu L sama dengan luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Dan seperti contoh soal pertama, yaitu kita cari dulu luas alasnya. Nah, luas alas di sini kan sisi kali sisi kan. Nah, masalahnya kita belum tahu panjang sisi dari alasnya. Nah, panjang sisi dari alasnya ini tentu kan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA kan. Nah, pada gambar limas TABCD kita dapat lihat bahwa kita dapat menarik garis yang menghubungkan titik O ke titik E, yaitu garis yang berwarna orange. Nah, di situ kita peroleh ruas garis OE kan. Nah, ternyata panjang ruas garis OE itu sama dengan setengah dari panjang ruas garis AB, atau panjang ruas garis OE itu sama dengan setengah dari panjang sisi alas. Sehingga dapat dinyatakan panjang sisi alas sama dengan 2 kali panjang ruas garis OE. Nah, untuk menentukan panjang sisi di sini, maka kita harus cari dulu berapa panjang ruas garis OE ini. Caranya kita pakai rumus Pitagoras. Nah, di sini kita lihat adanya segitiga TOE. Kan, di mana siku-sikunya terletak di titik O. Nah, di sini TO 15 cm dan TE 17 cm. Maka kita dapat cari panjang dari OE ini, sehingga diperoleh dengan rumus Pitagoras panjang ruas garis OE itu ternyata 8 cm. Sehingga dengan diperolehnya panjang ruas garis OE, maka kita dapat peroleh panjang sisi alas, yaitu 2 dikali 8 cm, yaitu 16 cm. Nah, dengan diperolehnya nilai dari S atau panjang sisi alas, maka kita dapat memperoleh luas alas itu, yaitu S kali S sama dengan 16 cm dikali 16 cm sama dengan 256 cm kuadrat. Nah, selanjutnya akan dicari jumlah luas sisi tegaknya. Karena di soal ini limasnya merupakan limas segi 4 dengan alas persegi, tentunya sisi tegaknya itu ada sebanyak 4 kan, dan tentunya juga semua sisi tegaknya ini memiliki luas yang sama. Dan dari situ kita dapat lihat, kita bisa ambil salah satu gambar dari salah satu sisi tegaknya, yaitu segitiga TBC di sini, di mana segitiga ini memiliki tinggi 17 cm kan, sesuai yang dinyatakan pada soal. Dan panjang BC tentunya 16 cm yang telah kita peroleh tadi. Dan dari sini kita sudah bisa menentukan luas segitiga ini, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya 16 cm dan tingginya 17 cm, sehingga 1/2 dikali 16 dikali 17 akan diperoleh hasil nantinya 136 cm kuadrat.
Nah, dari sini kan kita sudah peroleh luas satu segitiganya itu, atau luas salah satu sisi tegaknya itu adalah 136 cm kuadrat. Sedangkan jumlah sisi tegaknya itu ada sebanyak 4 dan memiliki luas yang sama, sehingga jumlah luas sisi tegaknya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu 4 dikali luas segitiga atau luas segitiga TBC tadi, yaitu 4 dikali 136 cm kuadrat, akan diperoleh nantinya 544 cm kuadrat. Nah, dengan diperolehnya luas alas dan jumlah luas sisi tegak itu, maka dapat diperolehlah luas permukaan limas tersebut, yaitu 256 cm kuadrat ditambah 544 cm kuadrat sama dengan 800 cm kuadrat, maka luas permukaan limas tersebut adalah 800 cm kuadrat. Nah, selanjutnya contoh soal ketiga. Di sini diketahui bahwa luas permukaan suatu limas dengan alas berbentuk persegi adalah 96 cm kuadrat. Nah, jika diketahui tinggi limas adalah 4 cm, tentukanlah kemungkinan luas seluruh sisi tegak limas tersebut. Nah, pada soal ini yang diketahui justru luas permukaannya. Yang ditanya adalah jumlah luas sisi tegaknya. Nah, untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini, mari kita gambar dulu limas yang dimaksud. Nah, di sini dapat dilihat bahwa adanya limas T ABCD. Nah, pada gambar ini adanya tinggi limas yaitu garis yang berwarna hijau yang menghubungkan titik T ke titik O, yaitu dengan panjang 4 cm. Dan karena panjang sisinya belum diketahui, maka kita misalkan panjang sisinya itu S, panjang sisi alas. Nah, kembali lagi ke rumus luas permukaan limas tadi, yaitu L sama dengan luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Nah, dari sini kita masukkan semua nilai yang diketahui dari soal ini. Nah, L di sini kan diketahui 96. Maka 96 sama dengan, luas alas. Luas alas kan alasnya persegi, maka luasnya sisi kali sisi kan. Nah, kita taruh saja S kali S di sini karena kita belum ketahui nilai S-nya. Tambah jumlah luas sisi tegak. Nah, ini yang akan dicari nantinya. Jadi, kita tulis saja jumlah luas sisi tegak. Sehingga dapat dinyatakan 96 sama dengan S pangkat 2 ditambah jumlah luas sisi tegak. Selanjutnya kita akan buat pada ruas kanan itu sedemikian hingga hanya tersisa jumlah luas sisi tegak. Caranya dengan mengeliminasi S pangkat 2. Nah, caranya adalah S pangkat 2 tambah jumlah luas sisi tegak itu dikurangi dengan S pangkat 2 agar S pangkat 2-nya nanti habis. Nah, untuk ruas kanan dikurangi dengan S pangkat 2, maka ruas kiri pun harus dikurangi S pangkat 2 kan? Sehingga dapat dinyatakan 96 kurang S pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 tambah jumlah luas sisi tegak dikurang S pangkat 2. Nah, dari sini kan S pangkat 2-nya habis 0 kan? Jadi hanya tersisa jumlah luas sisi tegak di ruas kanan, sehingga diperoleh 96 kurang S pangkat 2 sama dengan jumlah luas sisi tegak. Nah, dapat dinyatakan hasilnya itu jumlah luas sisi tegak itu sama dengan 96 dikurang S pangkat 2. Nah, dari pernyataan ini kita bisa lihat kita hanya bisa menentukan jumlah luas sisi tegak jika kita telah mengetahui berapa panjang sisi alasnya, yaitu S. Nah, maka dari itu yang akan kita cari terlebih dahulu adalah nilai S ini. Caranya, kita tulis dulu apa yang diketahui yang berhubungan dengan S ini. Nah, karena alas limas adalah persegi, maka dapat dinyatakan bahwa AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA kan, yaitu sama dengan S. Nah, coba kita perhatikan
segitiga berikut. Di sini adanya garis yang berwarna hijau, orange, dan merah. Nah, segitiga ini dapat dilihat adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga ini dapat dilihat pada garis yang berwarna orange, itu merupakan ruas garis OE, dan ruas garis OE ini panjangnya adalah setengah dari ruas garis AB, sehingga ruas garis OE dapat dinyatakan sebagai S/2. Nah, dengan diketahuinya panjang ruas garis TO dan panjang ruas garis OE, di mana TOE ini merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari panjang ruas garis TE yang berwarna merah ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, dari penggunaan rumus tersebut kita bisa lihat bahwa nilai TE nantinya akan diperoleh akar 16 ditambah S pangkat 2 per 4. Nah, panjang ruas garis TE itu merupakan tinggi segitiga sisi tegak dari 5 TABCD itu. Nah, dapat dilihat pada gambar segitiga TBC ini. Nah, TE merupakan tinggi segitiga dan BC itu sama dengan AB, sama dengan S, sama dengan alas segitiga sisi tegak. Nah, dari situ kita dapat peroleh luas dari segitiga sisi tegak ini. Nah, caranya yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, alasnya adalah S dan tingginya adalah akar 16 tambah S pangkat 2 per 4. Maka L segitiga TBC itu sama dengan 1/2 kali S kali akar 16 tambah S pangkat 2 per 4. Nah, dengan diketahuinya luas segitiga itu, maka dapat diperoleh jumlah luas sisi tegak itu sama dengan 4 dikali luas segitiga itu. Nah, sehingga diperolehkan 4 dikali 1/2 dikali S dikali akar 16 tambah S pangkat 2 per 4. Nah, 4 dikali 1/2 pastinya kan 4/2 sama dengan 2, sehingga diperoleh jumlah luas sisi tegak sama dengan 2 kali S kali akar 16 tambah S pangkat 2 per 4. Nah, coba kita perhatikan hasil itu dan kita bandingkan dengan hasil tadi, yaitu jumlah luas sisi tegak sama dengan 96 dikurang S pangkat 2. Nah, dari hasil ini dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu 96 dikurang S pangkat 2 sama dengan 2 dikali S dikali akar 16 tambah S pangkat 2 per 4. Nah, selanjutnya kita tinggal menyederhanakan persamaan tersebut sehingga nantinya kita dapat memperoleh nilai dari S. Nah, caranya yang pertama kita harus pangkatkan 2 di kedua ruas. Nah, dengan dipangkatkan 2 dari kedua ruas tersebut, nanti akan diperoleh hasilnya adalah 9216 dikurang 192 S pangkat 2 tambah S pangkat 4 sama dengan 4 dikali S pangkat 2 dikali 16 tambah S pangkat 2 per 4. Nah, dari persamaan itu coba kita sederhanakan lagi. Nah, diperoleh 9216 dikurang 192 S pangkat 2 ditambah S pangkat 4 sama dengan 4S pangkat 2 dikali 16 tambah S pangkat 2 per 4. Nah, dari situ pada ruas kanan 4S pangkat 2 dikali 16 tambah 4S pangkat 2 dikali S pangkat 2 per 4. Nah, kita sederhanakan lagi sehingga nantinya akan diperoleh hasil 9216
sama dengan 192 S pangkat 2 ditambah S pangkat 4 sama dengan 64 S pangkat 2 ditambah S pangkat 4. Nah, dari situ kita lihat pada kedua ruas terdapat S pangkat 4. Maka kita dapat eliminasi S pangkat 4 itu dengan cara kedua ruas kita kurangi S pangkat 4. Sehingga diperoleh hasil nantinya 9216 dikurang 192 S pangkat 2 sama dengan 64 S pangkat 2. Nah, selanjutnya jika kita sederhanakan terus-menerus, nantinya kita akan peroleh hasilnya itu 9216 sama dengan 256 S pangkat 2. Nah, dari situ kita dapat bagikan kedua ruas dengan 256 sehingga nanti diperoleh 9216 per 256 sama dengan 256 S pangkat 2 per 256. Nah, dapat dilihat 256 kan nanti habis dibagi, jadi diperoleh 1 dikali S pangkat 2 tetap S pangkat 2. Nah, dari situ nantinya akan diperoleh hasil 36 sama dengan S pangkat 2, sehingga S pangkat 2 itu sama dengan 36. Nah, dari hasil itu dapat diperoleh S sama dengan akar dari 36. Nah, akar dari 36 sama dengan 6, maka S sama dengan 6 cm. Nah, dari situ kita sudah peroleh nilai dari S, yaitu panjang sisi alas, yaitu 6 cm. Nah, dengan diperoleh nilai S, maka kita masukkan nilai yang diketahui ini ke persamaan yang kita peroleh tadi untuk mencari jumlah luas sisi tegaknya, yaitu sama dengan 96 dikurang S pangkat 2 kan, sehingga diperoleh 96 dikurang 6 pangkat 2 sama dengan 96 dikurang 36 sama dengan 60 cm kuadrat. Maka jumlah luas sisi tegak limas tersebut adalah 60 cm kuadrat. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat adik-adik pahami, dan berikut diberikan latihan soal 2 nomor sebagai tugas untuk hari ini. Dan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.